kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya. Anak-anak, kembali lagi di YouTube channelnya Pak Adit. Kali ini materinya dikemas dengan podcast. Kita akan belajar mengenai PKN yang sudah kita pelajari di tema 1. Di tema 1 itu ada hidup rukun, dan di tema 2 bermain di lingkunganku. Nah, di samping Pak Adit sudah ada guru PKN. Siapa ya? Silahkan perkenalkan dulu. Ya, halo adik-adik, perkenalkan nama bapak-bapak. Ya, Bapak. Bapak ya. Ya. Nama Bapak Riki Hartanto. Jadi adik-adik boleh panggil Bapak Pak Riki. Ya. Kebetulan Jadi, ya, mengajar di mana Pak Riki? kebetulan Pak Riki ngajarnya di SMA 27. SMA 27 Ya. Bandung ya. Bandung. Tuh. Jadi Pak Riki ngajarnya SMA Pak Adit. SMA. Nah, makanya ini Apa? makasih Pak Riki diajak ngajar anak-anak SD. ya. Ini pengalaman pertama kali Pak Riki ya. Pertama ya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil nih Ya. dan tidak membosankan dengan pelajaran seperti ini dikemas menjadi podcast seperti itu ya. Keren Pak Adit. Amin. Ini guru kalian keren banget ini. Oke Pak Riki, di tema 1 ini kita sudah belajar mengenai hidup rukun. Nah, bagaimana nih agar terciptanya hidup rukun dan bagaimana cara menjaga hidup rukun tersebut? Hidup rukun ya? Iya. Nah, emang hidup rukun itu apa sih? Ya, hidup rukun itu kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Nah, menurut Pak Riki itu harus bagaimana agar terciptanya hidup rukun? Jadi kan hidup rukun mungkin adik-adik udah belajar ya hidup rukun itu apa. Jadi kan hidup rukun itu hidup yang damai, tentram. Nah, gimana sih berarti caranya? Yo, gimana adik-adik? Ayo, ada yang tahu bagaimana caranya untuk menjaga hidup rukun ini? Nah, yang pertama, Ya. tadi ya udah dijelasin sebetulnya tadi sama Bapak Adit, menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati itu bukan hormat gerak, Ya. bukan itu aja. Maksudnya bukan kita harus kemana-mana hormat. Ya, bukan itu ya. Enggak, tapi misalkan kita ramah, ya. Terus contohnya ramah tuh kayak kita menyapa orang yang lebih tua atau teman-teman kalian. Iya. Di sekolah ya, di kalau sekolah. nanti bisa PTM itu ya, mudah-mudahan nih segera PTM ya, Amin. agar bisa ketemu dengan teman-teman gitu. Iya, amin tuh. Jadi kan kita kalau ramah enak ya, Pak Adit Iya, ya. betul. Jadi insya Allah nanti tidak akan berantem, nggak ada. Iya, betul. Karena kita sudah saling menghargai gitu kan. Kemudian ke yang lebih tua kita menghormati seperti itu ya. Nah, jadi ada banyak tuh caranya untuk kita menjaga kerukunan ya. Tuh. Mulai dari tadi menghargai ya, menghormati, terus kita juga Tolong menolong juga ya. menolong. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi yang paling penting kalau misalkan ada teman-teman yang lagi kesusahan, atau misalkan ada yang jatuh, misalkan lagi main bola, nah jangan diketawain. Ya, betul itu. Ya. Tapi harus ditolong ya, Harus dibantu. ditolong. Nah, itu contohnya ya. Jadi kan kalau misalkan diketawain, nanti kan orang-orang yang jatuhnya nggak enak, malah jadi berantem. Iya, benar. Nah, makanya tadi harus saling tolong menolong. Saling tolong menolong ya, betul. Ya, gitu. Nah, di tema 1 juga anak-anak sudah belajar mengenai Pancasila. Pancasila ya ada 5 ya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah pada apa ini Pak Adit? Udah pada hafal. Oh, nih, keren. Tahu dong. Iya. Nah, itu salah satu caranya Pak Adit ya. Kalau teman-teman udah hafal Pancasila, nah itu tuh salah satu cara kita untuk hidup rukun. Menerapkan Pancasila. Mengamalkannya. Iya. Contohnya nih, Pak kasih satu contoh ya. Nanti teman-teman silahkan jawab lagi di kolom komentar ya. Ya, betul. Nah, yang pertama misalkan sila pertama tadi tentang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus menghargai perbedaan, Pak. Iya, perbedaan agama. Agama, ya. toleransi, ya. Contohnya misalkan kalian tuh nggak ngebeda-bedain. Saya mah mau mainnya sama yang agama Islam aja. Iya, betul. Atau saya mah nggak mau ngucapin hari raya agama lain. Ya. Nah, jadi kita harus menghargai. Atau misalkan ada teman nih
yang mau ibadah ya, tidak mengganggu, tidak menghalang-halangi. Seperti itu adalah bentuk dari toleransi dan pengamalan dari sila pertama tadi. Nah, sekarang ada 4 lagi. Ya, ada 4. Nih, yang berhubungan dengan kerukunan. Ya. So, nanti sila kedua. Ya. Contoh kerukunannya yang jadi kerukunannya apa? Nah, nanti boleh di komentar di bawah ya. Nah, nanti Pak Riki nilai boleh Pak Adit? Boleh pantau dong YouTube channelnya Pak Adit ya Pak Adit. Iya, betul. Oke, itu tentang di tema 1 hidup rukun dan juga Pancasila. Nah, sekarang masuk di tema 2, di bermain di lingkunganku ini kita juga membutuhkan aturan. Nah, menurut Pak Riki aturan itu penting nggak sih? Aturan itu sangat penting. Penting ya? Iya, apalagi kalau misalkan kita banyak ya, ada orang-orang banyak nih kayak misalkan di rumah, di rumah juga ada. Ya, yang paling kecil juga ada tuh. Ya. Yang di tempat yang terdekat kita. Ya. Contohnya lingkungan rumah itu pasti ada aturannya. Iya, betul. Nah, coba apa aja aturan yang ada di rumah, kan pasti beda-beda ya. Nah, misalkan dilarang tidurnya ada yang nggak boleh di atas jam 9. Iya. Atau misalkan ada yang jam 8 harus sudah tidur, kan beda-beda. Atau jangan keseringan main game. Nah, itu bisa jadi itu kan, ada aturan di rumah. Ya, itu secara apa ya? Kalian nggak kerasa itu aturan. Iya. Nah, jadi penting banget aturan. Nah, misalkan nih, kebayang nggak kalau misalkan nih teman-teman keluar rumah, terus kan teman-teman pasti nih adik-adik pernah main di jalan, mau naik motor boncengan sama orang tua. Ya, betul. Nah, kan itu ada jalan raya. Kebayang nggak kalau misalkan nanti teman-teman di jalan raya nggak ada aturan? Bakal berantakan banget ya. Nah, terjadi kecelakaan, mengerikan. Terus nanti kalau misalnya nggak ada lampu merah gimana coba? Iya, jadi macet banget ya. Iya, jadi macet, terus jadi berantakan di jalan. Wah, terus kacau nanti, aja ya. Nanti ada misalkan ya, jadi kebalik tuh yang jalan di tengah jalan raya. Iya, betul. Mobil ada di trotoar. Iya. Nah, itu pentingnya aturan ternyata ya. Dimulai dari yang terkecil dari rumah. Kemudian ke masyarakat, ke lingkungan, ke sekolah seperti itu. Makanya penting ya aturan itu Pak Riki. Iya, betul. Di sekolah apalagi nanti ya. Kalau di sekolah tuh biasanya ditulis tuh Pak Adit. Ya. Biasanya kan nanti kalau teman-teman udah masuk sekolah ya, biasanya tuh di depan. Ya. Kalau di sekolah Pak Riki, coba di sekolah Pak Adit, peraturannya di mana? Peraturannya sama di depan. Di depan tuh biasanya, makanya itu mengutamakan peraturan. Nah, ini berkaitan tadi sama yang kerukunan. Kalau misalkan adik-adik sudah menaati peraturan, insya Allah nanti juga bakal tercipta kerukunan. Iya, jadi dimanapun kita berada, apabila mentaati aturan maka tercipta kerukunan. Iya, gitu. Jadi tujuan dari peraturan itu salah satunya yang tadi. Ya, agar tercipta hidup rukun. Saling berkaitan ya ternyata anak-anak kan? Hidup rukun dan juga aturan yang kita pelajari di tema 1 dan juga di tema 2 ini ternyata saling berkaitan ya. Nah, sekarang Pak Riki, apakah belajar PKN ini penting atau tidak? Wah, penting banget. Penting sekali ternyata belajar penting PKN banget. Ya, kayak bisa dijelaskan Pak Riki, silahkan. Ini contohnya kayak yang tadi ya, yang tadi kita jelasin. Ya, Pak Riki sama Pak Adit jelasin. Kan kalau misalkan kita nggak belajar PKN, kalian nggak akan tahu Pancasila. Iya, betul. Nah, terus nggak akan tahu apa sih tadi fungsinya peraturan. Betul. Kan sekarang udah tahu ya bahwa fungsi aturan itu bukan jadi jadi ribet. Iya. Nggak gitu kan. Nah, makanya teman-teman jadi tahu tuh fungsi aturan itu adalah untuk kerukunan. Dan teman-teman juga tahu tadi kan ya, adik-adik, kerukunan itu apa. Iya. Terus gimana sih cara kita menjaga kerukunan. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman bakal lebih tahu. Nah, apalagi nanti belajar PKN itu nggak cuma di SD aja adik-adik. Iya. Sampai adik-adik nanti naik ke SMP.
naik ke jenjang SMA. Di kuliah pun pun ada. Betul. Ya, jadi penting sekali ini PKN biar nanti adik-adik jadi warga negara yang baik kan. Nah, amin. Apa warga negara yang baik? Nanti adik-adik bakal lebih ngertinya nanti adik-adik udah di SMP, di SMA ya. Bersama Pak Riki mudah-mudahan bertemu nanti ya nanti. Ketemu ya. Adik-adik siapa tahu nanti SMA-nya ada di SMA 27 atau itu. Pak Riki pindah kemana terus ketemu. Ya, ketemu sama anak-anak semua ya sekarang yang jangan lupa tadi harus ramah. Saling menghargai tentunya. Nanti kalau ketemu di jalan sapa aja ya. Ya, begitu. Nah, anak-anak semua, itu tadi materi mengenai hidup rukun dan juga peraturan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Riki tadi bisa bermanfaat. Ada pesan kesannya enggak untuk anak-anak yang ada di YouTube channelnya Pak Adit? Asik. Ini sebenarnya gini Pak Adit ya. Ini kan ada banyak banget tuh. Ya. Kayak misalkan nanti peraturan ya. Terus juga cara hidup rukun. Nah, saran pertama dari Pak Riki, adik-adik ini udah bisa baca belum Pak? Udah, alhamdulillah. Nah kan, ini keren banget. Ya. Nah makanya sekarang teman-teman harus rajin baca buku. Baca buku ya. Iya. Kenapa? Karena kita online ya Pak ya? Iya online. Nah jadi ini kreatif nih Pak Adit buat yang kayak ginian. Nah gimana caranya? Misalkan Pak saya nggak ngerti, bisa ditanyain ke Pak Adit. Tapi kalau misalkan teman-teman wah bingung gitu, Pak Aditnya misalkan belum baca WA terus gitu. Belum baca WA terus, sama kayak teman-teman harus rajin membaca. Nah itu pesan dari Pak Riki. Pesan dari Pak Riki harus rajin membaca karena membaca itu bisa membuka jendela dunia ya Pak Riki ya. Betul. Kejadian-kejadian yang lalu juga kita bisa melihatnya itu ada di sejarah. Mungkin nanti ketika anak-anak sudah naik tingkatan akan mengetahui mana pelajaran PKN, sejarah dan seterusnya seperti itu. Iya, makanya terima kasih Pak Riki ya. Oh ya kesannya. Oh ada kesannya silakan. Kesannya ini Pak Riki senang banget bisa diajak sama Pak Adit dan diberikan kesempatan buat biar nggak bosan juga anak-anak ngeliat Pak Adit terus, jadi ada teman nih sekarang ya. Jadi kesannya itu Pak Adit ini keren banget ya. Soalnya jarang ya kalau Pak Riki itu bisa ada kesempatan ngajar anak SD ya. Ini pengalaman pertama Pak Riki dan bisa ketemu meskipun virtual ya. Jadi ini good job banget, good job loh. Good job lah. Iya, keren, kerja bagus. Ya, terima kasih anak-anak. Nanti untuk penugasannya silahkan langsung saja komentari di YouTube channelnya Pak Adit dan juga jangan lupa untuk subscribe juga, menyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih Pak Riki sekali lagi. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi nanti ya. Kita tutup aja, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan juga semangat. Amin. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.